warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama masih materi distribusi peluang binomial bagian 2. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, adapun kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.5 dan 4.5, yaitu tentang distribusi peluang binomial. Setelah sebelumnya kita sudah belajar apa itu konsep variabel acak, contohnya, jenisnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang distribusi peluang. Nah, tentu kalian sudah mengetahui bahwa peluang dapat dikatakan sebagai cara untuk mengungkapkan ukuran kemungkinan atau ketidakpastian suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Nah, namun, peluang yang telah kalian bahas hanya sebatas pada suatu peristiwa tertentu atau tentang kemungkinan terjadinya peristiwa dengan nilai peluang tertentu. Padahal, masih ada nilai-nilai peluang dari peristiwa lainnya yang bisa ditentukan. Nilai-nilai peluang tambahan inilah yang demikian bisa membentuk suatu distribusi atau suatu sebaran. Nah, yang ini disebut distribusi peluang. Adapun objek dari distribusi peluang ini adalah variabel acak ya, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, distribusi peluang sangat banyak manfaatnya. Di antaranya berguna untuk menganalisis terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Misalkan, dengan memanfaatkan distribusi peluang, pemerintah dapat membuat perencanaan program kebijakan-kebijakan di berbagai bidang yang akan datang. Demikian pula, misalnya contoh yang lain, seorang pengusaha dapat menentukan kebijakan yang akan datang berkaitan dengan usahanya. Nah, itu sekilas tentang aplikasi distribusi peluang. Nah, berdasarkan variabel acaknya, maka distribusi peluang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, distribusi peluang diskrit, dan yang kedua adalah distribusi peluang kontinu. Nah, pada bab ini kita hanya membahas distribusi peluang diskrit ya, jadi ini yang akan kita bahas. Nah, jika objek dari distribusi peluang itu adalah variabel acak diskrit, nah maka yang kita tentukan nanti adalah distribusi peluang diskrit, ya. Oke. Nah, agar lebih memahami tentang distribusi peluang diskrit, coba perhatikan contoh berikut ini. Misalkan dalam suatu percobaan pelemparan sebuah uang logam yang dilakukan sebanyak 3 kali, maka dapatkah kalian menentukan peluang munculnya paling banyak satu sisi gambar dalam percobaan tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, pertama, tentukan ruang sampelnya dulu. Nah, kita sudah mendapatkan pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa ruang sampelnya dari 3 kali satu uang logam dilempar sebanyak 3 kali, maka ruang sampelnya adalah GGG, GGA, GAG, GAA, AGG, AGA, AAG, dan AAA. Nah, jika percobaan acak ini diambil X sebagai variabel acak diskrit yang menampilkan banyaknya sisi gambar yang muncul, maka nilai-nilai X yang mungkin kan kemarin ya, X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, jika dilihat nilai peluangnya, maka akan seperti pada tabel berikut, bahwa ketika X-nya sama dengan 0, peluangnya adalah 1/8. Kenapa? Karena ini titik sampelnya AAA. Di sini tidak muncul gambar sama sekali kan ya, tapi ada titik sampel AAA ini ada 1, padahal ruang sampelnya ada 8, maka peluangnya 1/8. Begitu juga untuk nilai X sama dengan 1, artinya jumlah gambar yang muncul sebanyak 1, bisa melalui GAA, atau AGA, atau AAG, artinya ada 3 kemungkinan. Dari 8 kemungkinan, maka peluangnya 3/8. Ketika X sama dengan 2, artinya jumlah gambar yang muncul sebanyak 2. Nah, di sini bisa kemungkinannya GGA, GAG, AGG. Nah, sehingga peluangnya adalah 3/8. Nah, yang terakhir, ketika jumlah atau X-nya sama dengan 3, jumlah gambar yang muncul sebanyak 3, di sini hanya ada 1 kemungkinan, maka peluangnya adalah 1/8. Nah, inilah yang namanya distribusi peluang. Nah, dari itu tadi kita bisa membentuk suatu distribusi peluang. Nah, sehingga
Dengan terbentuknya distribusi peluang seperti ini, kita bisa membuat notasi baru untuk penulisan peluang. Nah, peluang nilai variabel acak X dapat dinotasikan seperti berikut. Bahwa peluang X sama dengan 0 itu sama dengan 1/8. Selanjutnya, PX sama dengan 1 itu sama dengan 3/8. PX sama dengan 2 sama dengan 3/8. Dan PX sama dengan 3 sama dengan 1/8. Sehingga peluang kejadian apa saja yang melibatkan X dapat dihitung dengan tabel ini. Ya. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya paling banyak satu sisi gambar, dalam percobaan tersebut munculnya paling banyak satu sisi gambar. Nah, kalau paling banyak satu sisi gambar berarti bisa PX sama dengan 0 atau PX sama dengan 1 ya. Maka PX sama dengan 0 atau PX sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa dapatkan PX sama dengan 0 itu adalah 1/8, ditambah PX sama dengan 1 itu 3/8, sehingga peluangnya adalah 4/8. Nah, atau sama dengan setengah. Itu, ya. Nah, agar memudahkan kita dalam melihat suatu distribusi peluang, maka kita bisa menyatakan atau menyajikan dalam 3 bentuk. Bisa melalui tabel, melalui grafik, atau fungsi. Nah, yang pertama, tadi distribusi peluang variabel acak X, tadi X-nya adalah banyaknya muncul gambar pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali ya. Yang pertama bisa disajikan dalam tabel distribusi peluang. Seperti berikut. Nah, ini X sama dengan 0 nilainya ya, 0, 1, 2, 3. Peluangnya 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Jadi peluangnya X sama dengan 0, 1/8. Peluangnya X sama dengan 1, 3/8. Peluangnya X sama dengan 2, 3/8. Peluangnya X sama dengan 1/8. Ya. Nah, selanjutnya bisa juga disajikan dalam bentuk grafik. Ya. Nah, ketika X sama dengan 0, peluangnya 1/8. Ketika X sama dengan 1, peluangnya 3/8. Ketika X sama dengan 2, peluangnya 3/8. Ketika X sama dengan 3, peluangnya 3/8. Oh iya, untuk peluang, itu bisa disimbolkan seperti ini ya. Dinotasikan ini, dan bisa juga Fx, bisa juga Px. Itu. Selanjutnya, bisa disajikan dalam bentuk fungsi. Nah, Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Jadi selain 0, 1, 2, 3, peluangnya adalah 0. Fx sama dengan 1/8, jadi peluangnya sama dengan 1/8 ketika apa? Untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Jadi untuk X sama dengan 0 ini kan 1/8, ini juga 1/8, maka bisa dituliskan 1/8 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Selanjutnya peluangnya sama dengan 3/8 ketika untuk X sama dengan berapa? Untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, ini cara-cara menyajikan distribusi peluang. Dari nilai-nilai Fx, coba kamu perhatikan tadi, dari nilai-nilai Fx, maka diperoleh bahwa F0 itu kan sama dengan F3 ya, 1/8. F1 itu juga sama dengan F2, 3/8. Maka F0, F1, F2, F3 itu antara 0 sampai 1. Ya. Nah, selanjutnya, ketika kita jumlahkan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Sehingga secara umum diperoleh sifat-sifat peluang nilai variabel acak berikut. Yang pertama, misalkan X adalah suatu variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3, Xn, dan Fx1 merupakan peluang nilai variabel acak dengan I dari 1 sampai N, maka Fxi memenuhi dua sifat berikut. Yang tadi, bahwa Fxi itu peluangnya itu antara lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1 untuk I 1, 2, 3, 4 sampai N. Yang kedua, ketika kita jumlahkan hasilnya sama dengan 1. Itu sifat-sifatnya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan contoh. Perhatikan contoh berikut. Pada percobaan pelemparan sepasang dadu secara bersamaan, tentukan tabel, grafik, dan fungsi distribusi peluang jumlah kedua mata dadu pada sisi yang tampak setelah kedua dadu itu berhenti berguling. Nah, banyak anggota ruang sampel percobaan adalah banyaknya pasangan mata dadu yang
pada sisi yang tampak ya. Setelah kedua dadu itu berhenti berguling, maka kita bisa menuliskan bahwa ruang sampelnya itu adalah 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai 66 ya. Sehingga NS-nya banyak anggota ruang sampelnya ada 36. Maksudnya ini adalah ini muncul mata dadu bilangan 1 pada dadu pertama, muncul ini yang kedua seperti itu ya. Nah, misalkan X adalah jumlah bilangan pada sisi yang tampak pada pelemparan dua dadu tadi, maka kemungkinannya bisa seperti ini. Ini misal dadu pertama, ini dadu kedua. Ketika kita jumlahkan, dadu pertama 1, dadu kedua 1, ketika jumlahkan 2. Dadu pertama 1, dadu kedua 2, maka kalau kita jumlahkan 3. Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 3, ketika kita jumlahkan adalah 4. Dan seterusnya, ini kemungkinannya. Ada 36 kemungkinan. Tapi kita lihat jumlahnya, dia bervariasi dari berapa sampai berapa. Nah, di sini ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini adalah nilai variabelnya ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan peluang setiap ketika F2 atau PX sama dengan 2 adalah ini. Ini kan ada 1 tok ya. 1 dibagi 36, berarti seper36. Selanjutnya F3 atau peluang X sama dengan 3 ada 2. Ini dan ini ada 2. Berarti 2/36. Selanjutnya F4 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, 3/6. F5 ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4/36. Ketika jumlahnya sama dengan 6, ada berapa kemungkinan di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Selanjutnya F7, ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6/36. F8 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/36. F9 ada 1, 2, 3, 4, berarti 4/36. F10 ada 1, 2, 3, berarti 3/36. F11 ada 2 kemungkinan, berarti peluangnya adalah 2/36. F12, nah ini kemungkinannya ada 2, maka F12 untuk 12 jumlahnya sama dengan 12, peluangnya kemungkinan di sini 1, berarti 1/36. Nah, distribusinya kita bisa nyatakan dalam 3 bentuk tadi ya. Bisa berupa tabel seperti ini. Nah, ketika X sama dengan 2, peluangnya sepertiga. Dan seterusnya sampai ketika X-nya sama dengan 12, peluangnya seper36. Itu kalau disajikan dalam tabel distribusi peluang. Selanjutnya, bisa juga disajikan dalam bentuk grafik. Akan tampak seperti ini. Nah, 2, 3, 4, 5, sampai 12. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, peluangnya seper36. Ketika X sama dengan 3, peluangnya 2/36 dan seterusnya. Yang terakhir, bisa juga disajikan dalam bentuk fungsi. Nah, Fx hasilnya adalah 0 untuk X yang lain, selain 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seper36. Untuk siapa seper36 di sini? Untuk X sama dengan 2 dan 12. 2/36 untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 11. 3/36 untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 10. 4/36 untuk X sama dengan 5 dan X sama dengan 9. Ya, ini sama-sama 4. 5/36 untuk X sama dengan 6 dan X sama dengan 8. Dan terakhir 6/36 untuk X sama dengan 7. Nah, inilah tentang distribusi peluang variabel acak. Paham? Oke. Selanjutnya latihan soal, silakan kerjakan tugas yang sudah diupload di e-learning. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.